Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelakanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memiliki kepastian akan hari depan, pasti kita merasa lega dan gembira. Semisal ketika Bapak Ibu sekalian yang berkeluarga akan memiliki rumah baru di suatu tempat atau sebuah tanah yang dikapling, dan dengan jelas bahwa ini akan menjadi milik Anda. Tentu Anda merasa sangat gembira, sangat bahagia dan bersyukur karena perjalanan selama ini untuk mewujudkan impian, terutama dalam hidup bersama, dalam keluarga, dengan memiliki rumah baru itu bisa terlaksana. Kalau boleh saya katakan adalah dengan ungkapan nginceng masa depan. Ya. Kita melihat atau kita mengintip masa depan yang jelas nanti akan terjadi, akan terlaksana, dan ini membuahkan sebuah kegembiraan, sukacita. Pengalaman yang sama juga terjadi dalam diri Bunda Maria. Walaupun dia menghadapi pergulatan yang begitu besar, tidak ringan, penuh penderitaan, ketidakpastian dan sebagainya, tetapi Bunda Maria sempat sejenak nginceng masa depan.
Bagaimana rahmat Tuhan akan bekerja dalam orang-orang yang sederhana, yang tekun, yang setia, yang taat pada perintah Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Bunda Maria sebagai ibu rumah tangga yang sederhana tetapi memiliki sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka dalam perjalanan iman gereja, akhirnya Bunda Maria diyakini atau diimani bahwa diangkat jiwa dan raganya ke surga dengan mulia. Yang semula Bunda Maria sudah tanda kutip adalah berbicara tentang kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan. Dan ternyata itu juga akhirnya terlaksana dan diimani oleh gereja. Bagaimana saat ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia jiwa dan raganya. Kemuliaan Bunda Maria ini juga sebenarnya tidak jauh dari kemuliaan orang-orang beriman. Masa depannya kelak akan juga turut dimuliakan. Maka seperti saya ungkapkan pada bagian awal tadi, hendaknya kita juga bergembira karena kita sudah nginceng kaplingane awake dhewe. Masa depan kita walaupun masih bahasa Jawanya itu terontong-terontong ya, belum begitu jelas tetapi sudah yakin akan ada di sana atau akan ke sana. Berkat apa? Berkat penyelamatan Yesus Kristus, pertolongan Bunda Maria, dan juga jerih payah kita, ketekunan kita, keuletan kita sebagai orang Kristiani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga ini juga boleh dikatakan sebagai hari raya masa depan kita.